Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 24 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan untuk perubahan hidup kami, khususnya dalam rumah tangga masing-masing. Tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, berserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kampungan. Silakan Ibu Lani. Terima kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini 24 September, kemurnian di dalam rumah tangga. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Budi bahasa yang halus adalah kebutuhan besar yang perlu dikembangkan dalam rumah tangga. Ini suatu kesaksian yang berkuasa dalam mengharumkan kebenaran. Dalam diri siapa saja tampak bahasa dan tingkah laku yang kasar menunjukkan hati yang rusak. Kebenaran yang asalnya dari surga tidak pernah merendahkan penerimanya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Pengaruh dari kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Bila mana kebenaran diterima orang muda dalam hati, dia akan menjadi sopan dan hormat. Sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Kebenaran itu bukan terdiri dari budi bahasa dan cinta tiruan, diterima dengan menundukkan kepala dan tersenyum bodoh. Sopan santun seperti inilah yang dimiliki orang duniawi, dan cara-cara demikian jauh dari sopan santun Nasrani yang benar. Budi bahasa yang benar, sopan santun sejati, hanya akan diperoleh dari suatu pengetahuan Injil Kristus yang praktis. Kesopanan sejati, kemurahan hati yang benar, ialah suatu kebajikan yang perlu ditunjukkan kepada semua orang, tinggi atau rendah, kaya atau miskin. Intisari dari kesopanan yang benar ialah perhatian terhadap orang lain. Pendidikan penting dan baik untuk memperluas rasa simpati dan mendorong keramahan secara menyeluruh. Itulah yang disebut kebudayaan yang tidak membuat orang muda merasa terlalu segan terhadap orang tua mereka dan sangat menolong kepada tugas kewajiban mereka. Menghargai keunggulan mereka, sabar terhadap kesalahan mereka, berguna kepada keperluan hidup mereka. Adalah suatu kegagalan jikalau pendidikan tidak membuat seseorang berhati-hati dan lemah lembut, tidak berkemurahan, dan tidak suka menolong orang muda, orang tua, dan tidak bersikap ramah kepada semua orang, baik terhadap orang yang malang. Kesopanan Nasrani menjadi pegangan emas yang akan mempersatukan anggota keluarga dalam ikatan kasih yang semakin erat dan semakin kuat setiap hari. Hukum pergaulan yang sangat penting dan peraturan dalam hubungan keluarga akan ditemukan dalam kitab suci. Isi kitab suci bukan hanya standar moral yang terbaik dan murni, tetapi juga standar sifat kesopanan yang sangat berharga terdapat di dalamnya. Khotbah Juru Selamat kita di atas bukit berisi pengajaran yang tak terhingga nilainya bagi orang tua dan orang muda. Pengajaran haruslah lebih sering dibacakan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suatu pengajaran yang sangat indah yang perlu diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Hukum keemasan itu ialah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sama seperti perintah Rasul itu, di dalam saling menghormati satu dengan yang lain, harus menjadi peraturan dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan menyatakan kesopanan dalam rumah tangga, mempunyai roh suka berbuat baik walau dalam perkara kecil. Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 404-405. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sehubungan dengan pemurnian dalam rumah tangga, ada beberapa pemahaman penting yang perlu kita ketahui dari renungan hari ini. Yang pertama, Pulang ke Rumah halaman 285 paragraf 1 yang berkata, kebenaran yang asalnya dari surga tidak pernah merendahkan penerimanya, tidak pernah menjadikan dia kasar dan jahat. Roh Nubuat menjelaskan tentang kebenaran yang asalnya dari surga ini. Pastoral Ministry halaman 269 paragraf 3 berbunyi, mereka yang dipersatukan dengan Kristus oleh kebenaran yang asalnya dari surga harus memiliki persahabatan yang kuat satu sama lain. Jika ranting-ranting pohon anggur disatukan dengan pokoknya, kehidupan yang sama tinggal di dalam semua ranting. Di dalam Kristus Yesus ada cinta, dan mereka yang dipersatukan dengan Kristus tidak hanya akan memiliki perhatian umum yang lemah sebagai kenalan, tetapi cinta yang sejati dan tulus satu sama lain, karena mereka dianugerahi dengan Roh Kristus. Kebenaran yang asalnya dari surga ini menyatukan kita dengan Kristus, mengubahkan karakter kita. Dan Nyonya White beri gambaran seperti ranting disatukan dengan pokok anggur, maka semua ranting terima kehidupan yang sama, karakter yang sama. Inilah yang mempersatukan kita. Dan itu adalah anugerah Roh Kristus. Karenanya ada hubungan antara Roh Kristus dengan kebenaran yang berasal dari surga ini. Sebab keduanya menyatukan kita dengan Kristus. Itu karenanya Roh Kristus disebut juga getah pokok anggur. Lihat pelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, Pulang ke Rumah halaman 285 paragraf pertama. Pengaruh dari kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Kebenaran itu memperhalus dan melunakkan. Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 5 tahun 1880 paragraf 16 yang menyatakan, pengaruh Roh Allah yang melunakkan, menundukkan, menghaluskan, menguduskan harus tinggal di dalam kita. Jika tidak ada, Kristus tidak diabadikan dalam hati kita. Karena jika Dia tinggal di dalam kita, bahkan pikiran kita akan dibawa ke dalam tawanan, karena jika Dia tinggal dalam kita, bahkan barang-barang kita akan dibawa ke dalam tawanan Kristus. Perhatikan, Roh Allah juga memberikan pengaruh yang menghaluskan dan melunakkan, sama seperti kebenaran. Sebab memang kebenaran itu berasal dari surga. Dan jika pengaruh Roh Allah ini tidak ada dalam hati kita, itu sama saja dengan Kristus tidak ada. Kenapa? Karena Allah, yaitu Bapa, berada dalam kita melalui kehadiran Anak-Nya. Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam umat-Nya. Jadi, kebenaran yang dimaksud mempunyai hubungan dengan Kristus, dan memang Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ini semua penting kita pahami karena kebenaran inilah yang memurnikan kita. Kemurnian dalam rumah tangga itu oleh karena kehadiran kebenaran ini, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebab kebenaran tadi mengubahkan hidup kita, membuat kita halus, lunak, membuat kita menjadi orang yang tidak jahat, ya, merendahkan semua yang sifatnya kasar dalam hidup kita. Inilah peranan daripada kebenaran itu yang memurnikan hidup kita. Yang ketiga, Pulang ke Rumah halaman 285 paragraf 3 yang berkata, sopan santun Nasrani dapat diterima hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Apa maksud dari kalimat ini? Apakah ini adalah bukti bahwa Roh Kudus itu adalah oknum yang terpisah
dan berbeda dari Yesus? Mari kita lihat penjelasan roh nubuat, karena roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kita buka My Life Today, halaman 200, paragraf 6, yang berkata, mereka yang menghargai roh Kristus akan menunjukkan kesopanan di rumah. Roh siapa yang membuat kita sopan di rumah? Roh Kristus. Maka artinya, Roh Kudus yang Nyonya White maksudkan dalam renungan hari ini adalah Roh Kristus. Dan kutipan ini ada juga disebutkan dalam kalimat akhir dari renungan hari ini. Silakan lihat dan baca. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan beberapa nasihat berikut tentang kesopanan Kristen. Yang pertama, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 256, paragraf 2. Berbunyi, apa yang Anda anggap sebagai kelemahan, Allah anggap sebagai kesopanan Kristen yang sejati, yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen, karena inilah roh yang dinyatakan Kristus. Kesopanan Kristen itu adalah roh yang Yesus nyatakan. Kemudian masih dalam buku yang sama, halaman 627 paragraf 1, memikul salib Kristus berarti mengendalikan nafsu kita yang berdosa, mempraktekkan kesopanan Kristen bahkan ketika tidak nyaman untuk melakukannya, untuk melihat keperluan mereka yang membutuhkan dan tertekan, dan menyangkal diri kita sendiri untuk membebaskannya, dan untuk membuka hati dan pintu kita ke yatim piatu tunawisma, meskipun untuk melakukan ini mungkin membebani uang dan kesabaran kita. Kesopanan Kristen itu adalah belas kasih, sebab memang itulah teladan Yesus. Inilah wujud daripada proses pemurnian itu. Roh yang Yesus nyatakan adalah roh belas kasih. Apa hasilnya? Testimonies on Sabbath School Work, halaman 32, paragraf 2, berkata, jika semua bekerja dalam kasih dan mewujudkan kesopanan Kristen, mereka akan menjadi pemenang jiwa-jiwa dan akan membawa berkas-berkas yang berharga kepada Tuhan. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White nyatakan, mereka yang menunjukkan kesederhanaan sejati dan kesopanan Kristen akan memenangkan jiwa bagi Kristus. Inilah semua hasil dari pemurnian dalam rumah tangga. Dan yang memurnikan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus, yang bekerja dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Biarlah masing-masing kita dalam rumah tangga berdoa dan meminta kehadiran Kristus dalam hati kita, agar kita dimurnikan dan menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat praktikal bagi kehidupan rumah tangga kami. Kami perlu dimurnikan, diubahkan dari sifat-sifat kami yang kasar dan jahat, agar menjadi lembut dan mempunyai kesopanan Kristen, agar masing-masing kami menjadi terang, membawa belas kasih dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.